Polisi wanita Polwan akan merayakan hari jadinya pada tanggal 1 September. Polwan telah menunjukkan eksistensi dengan memegang sejumlah jabatan dan mengisi posisi strategis. Saat ini sudah ada banyak Polwan yang menyandang pangkat Jenderal Polisi. Namun bila dirunut secara historis, Polwan pertama di Indonesia yang menyandang pangkat Jenderal yakni Brigjen Polisi Jeane Mandagi. Srikandi asal Sulawesi Utara ini lahir di Manado pada tanggal 2 April tahun 1937. Jeane tutup usia di Jakarta pada tanggal 7 April tahun 2017. Berdasarkan catatan, Jeane Mandagi pertama kali diangkat menjadi anggota Polwan pada tanggal 1 Desember tahun 1965. Dalam karirnya di Polri, dia pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Kadif Humas Polri ke-6 pada tahun 1989 sampai tahun 1992 atau selama kurang lebih 3 tahun. Dia juga dikenal sebagai perintis pemberantasan narkoba dan mendirikan Yayasan Permadi Siwi, pusat rehabilitasi pecandu narkotika. Jeane menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Manado sebelum melanjutkan ke SMA Santa Ursula di Jakarta. Dari SMA, Jeane melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah itulah Jeane mengasah keterampilan berorganisasi dengan menjadi anggota aktif Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Gelar sarjana hukum diperolehnya tahun 1963. Berbekal gelar sarjana itu, Jeane meniti karir di Polri dan diangkat sebagai anggota Polwan pada tanggal 1 Desember tahun 1965. Setahun kemudian, karirnya langsung menanjak dan dipercaya menjabat sebagai Kasih Hukum Polda Maluku. Selama 3 tahun bertugas di Maluku, Jeane pindah ke Jakarta. Pada tahun 1970, Jeane diberi amanah sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak-anak, Pemuda dan Wanita Kasibinapta Polda Metro Jaya sekaligus Hakim Mahkamah Militer untuk wilayah Jakarta Banten. Pada 1989, Jeane dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Penerangan Polri yang kini bernama Divisi Humas Polri. Dia menjadi pejabat ke-6 sejak divisi tersebut dibentuk. 2 tahun menjabat sebagai Kadif Penerangan, pada 1991 Jeane akhirnya pecah bintang. Dia mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi yaitu Brigadir Jenderal dengan 1 bintang di pundak. Pangkat baru itu mengukuhkan Jeane sebagai Jenderal Polisi wanita pertama di Indonesia. Di luar struktur kepolisian, Jeane banyak berkecimpung di urusan kampanye anti-narkoba. Dia dikenal sebagai perintis pemberantasan narkoba dan mendirikan Yayasan Permadi Siwi, sebuah pusat rehabilitasi untuk para pecandu narkotika. Hari Polwan di Indonesia berangkat dari sejarah kelahiran Polwan pada tanggal 1 September tahun 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kala itu, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu. Pengungsian massal pun terjadi dari sejumlah wilayah di Sumatera, bahkan Singapura. Untuk mencegah terjadinya penyusupan mata-mata Belanda, maka penggeledahan menyeluruh dilakukan kepada barang bawaan dan tubuh pengungsi. Dalam praktiknya, pengungsi wanita merasa risih bahkan menolak untuk digeledah oleh para polisi pria. Selain itu, pada awal tahun 1948 tercatat pula kesulitan yang dialami polisi laki-laki pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik saat tengah menangani sebuah kasus. 6 Polwan pertama. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala Jawatan Kepolisian di Sumatera, pemerintahan Indonesia lalu menunjuk Sekolah Polisi Negara SPN Bukit Tinggi untuk merekrut dan membuka pendidikan inspektur polisi untuk wanita. Pada tanggal 1 September tahun 1948, 6 perempuan dinyatakan lolos dari total 9 pendaftar. Ke-6-nya diterima bersama dengan 44 siswa laki-laki yang merupakan angkatan kedua pada penerimaan SPN Bukit Tinggi. Ke-6 calon polisi wanita pertama itu adalah Nelly Pauna Situmorang, Mariana Mufti, Jasmaniar Hussein, Rosmalina Pramono, Rosnalia Taher, Dahniar Sukoco. Karena pada hari itu untuk pertama kalinya perempuan diterima dan mulai ikut pendidikan inspektur polisi, maka tanggal 1 September tahun 1948 ditetapkan sebagai hari lahir Polwan. Sejarah pendidikan Polwan.
Situasi Indonesia belum stabil. Pendidikan Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dihentikan dan ditutup pada tanggal 19 Desember tahun 1948 karena agresi militer Belanda II. Mereka lalu dilibatkan dalam perjuangan melawan Belanda. Setelah adanya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia, keenam calon polisi wanita pertama ini kembali dipanggil untuk mengikuti pendidikan Inspektur Polisi di SPN Sukabumi pada tahun 1950 karena dua SPN lainnya, di Bukit Tinggi dan Yogyakarta, ditutup. Dalam pendidikan itu, mereka tak hanya mengikuti latihan militer dan bela diri, tetapi juga belajar tentang ilmu sosial dan pendidikan, bahkan cara merawat anak dan menjadi juru rawat. Hingga kemudian, keenam perempuan ini lulus sebagai Inspektur Polisi Wanita pada tanggal 1 Mei tahun 1951. Mereka ditugaskan di Jawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya.